Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, Mas Mbak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 5, tema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar anak-anak lebih semangat, kita melakukan yel-yel seperti kelas 5B, rajin, berprestasi. Nah, tadi kan sudah yel-yel. Setelah yel-yel ini, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. 11 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan. Apakah sudah tampak anak-anak? Kita akan berdoa dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Bu Rini minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, Mas Sabian. Yang menyusun teks non-fiksi. Nah, di sini Bu Rini punya 2 gambar. Kira-kira apa ya perbedaan dari kedua gambar ini? Siapa yang tahu? Hutan, Bu. Itu hutan, yang satu gurun. Itu betul, yang satu hutan, yang satu gurun. Hutan, gurun, hewan. Oh iya, hutan, gurun, terus pada gambar hutan ini perbedaannya dengan gurun ini apa ya kira-kira? Di hutan banyak hewan dan Benar. Nah, untuk lebih memahami tentang ekosistem dan komponennya, sekarang kita akan membaca bacaan berikut ini ya. Silakan anak-anak beri waktu untuk dari bacaan tadi kita memperoleh banyak informasi. Di antaranya tentang komponen biotik dan abiotik. Siapa yang tahu komponen biotik itu apa? Saya, Bu. Iya. Ya, silakan. Apa saja komponen biotik? Tumbuhan, Hidup, binatang, bakteri, air, tanah. Betul sekali, luar biasa ya. Jadi komponen biotik itu tadi seperti yang diungkapkan teman kalian, komponen yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, bakteri. Sedangkan abiotik tadi contohnya air, matahari, udara, mineral, betul sekali. Jadi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem ini saling berkait satu sama lain. Nah, anak-anak untuk lebih mengetahui tentang informasi dalam sebuah paragraf, kalian bisa mencari ide pokok. 5 langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, link dari LKPD sudah Bu Rini share di WhatsApp group ya. Selanjutnya, Bu Rini ingin bertanya, adakah dari kalian yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Punya. Apa saja? Punya. Oke. Yang punya hewannya apa saja? Ikan, terus ayam, burung, kucing. Beda-beda ya? Beda-beda, luar biasa. Betul sekali anak-anak. Hewan itu makanannya berbeda-beda. Apa saja ya jenis makanan hewan? Ini dia. Jadi, jenis makanan hewan itu ada 2 macam. Satu yang berasal dari tumbuhan. Contohnya rumput, daun, buah-buahan, dan biji-bijian. Selanjutnya ada makanan hewan yang berasal dari hewan lain, misalnya daging, cacing, belalang. Nah, misalkan cacing biasanya dimakan oleh hewan apa ya? Ayam. Betul. Kalau kamu mancing cacing juga bisa kan? Bisa. Oke, luar biasa.
Nah, anak-anak, sekarang Bu Rini punya 3 gambar. Di sini ada gambar 3 tengkorak. Kira-kira dari ketiga tengkorak ini bentuk giginya sama atau berbeda ya? Berbeda-beda. Nah, kira-kira yang membuat berbeda itu apanya? Jenis makanan. Wah, agar lebih jelas, anak-anak silakan menyimak video berikut ini ya. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan tadi dibedakan menjadi berapa golongan? Jadi 3 3. golongan. Apa saja penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Karnivora, omnivora. Anak-anak nanti bisa membuat tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang tugasnya ada di LKPD yang sudah Bu Rini share di WhatsApp group. Berikutnya kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Apakah teks non-fiksi itu? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi cerita nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah biografi dari tokoh, kemudian laporan penelitian, laporan wawancara, dan lain-lain. Dari seseorang, dari penulis, berarti bukan teks non-fiksi, melainkan teks fiksi. Nah, kalian nanti akan ada tugas membuat karangan teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Siapa yang mau membaca langkah membuat tugas teks non-fiksi? Siapa yang mau membaca? Saya. Oke, silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Zabita, silakan, Mbak. Langkah membuat tugas teks fiksi. Non-fiksi. 1. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 2. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut. Pemahaman kalian nanti bisa mengerjakan kuis yang linknya sudah Bu Rini share di WhatsApp group. Nah, anak-anak, kuis ini menarik sekali karena berupa kuis interaktif. Nanti hasil nilainya bisa dikirimkan ke Bu Rini. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama tadi kita belajar apa, Nak? Ekosistem. Tentang ekosistem. Oke, komponennya. Yang kedua apa lagi? Makanan. Jenis makanan hewan, betul. Yang ketiga kita belajar apa tadi, Nak? Ide pokok, betul. Teks non fiksi simpulkan bersama. Siapa yang mau membaca kesimpulan? Silakan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang membangun suatu bacaan. Nah, baiklah anak-anak, tadi Bu Rini sudah belajar bersama kalian tentang banyak hal. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Nah, anak-anak jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, cuci tangan setelah beraktivitas, kemudian jaga jarak. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Sabian. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Ya, Bu.